kebaktian online SIB Kinarut pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita still dapat memuji dan menyembah Tuhan biarpun dalam keadaan kita online. Mari sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, mari saya bawa kita semua dalam berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Engkau berkati semua kami ya Tuhan yang melihat video online pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati ya Tuhan oleh puji-pujian dan penyembahan yang akan dinaikkan sebentar nanti ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, khotbah yang akan disampaikan ya Tuhan akan menjadi makanan rohani ya Tuhan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai dan pimpini kami ya Tuhan daripada mula, pertengahan sehingga selesainya ya Tuhan kebaktian online kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami semua sudah berdoa. Amin. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama, sukacita penuh ayat. Mari kita semua katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Haleluya Jesus, haleluya Bapa. Benar ya Tuhan, waktumu bukan waktu kami ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, tepat pada waktunya ya Bapa. Haleluya Jesus, haleluya Bapa. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya Jesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan janji-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.
Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Seperti yang kita tahu, kita tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal. Namun begitu, jemaat Tuhan didorong untuk terus mengadakan persekutuan keluarga di rumah. Kita terus bersatu dan berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan wang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank ataupun cek ke account number yang berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berada di satu tempat lagi yang saudara boleh lihat persekitaran. Ini satu tempat yang sangat baik, yang sangat indah, supaya kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Bahkan dimanapun kita berada, Tuhan masih dapat berbicara kepada saudara dan saya. Dan di tempat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu tempat yang baik, satu tempat yang sangat indah, supaya pikiran kita tidak terkurung dalam satu tembok bangunan sahaja, tetapi di tempat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawa satu perkongsian firman Tuhan yang saya beri tema yang kita akan pelajari bersama-sama. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-19 sampai ayat 22. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 19 sampai ayat 22 berkata demikian. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, Nabi Samuel sekali lagi memperingatkan kepada umat Israel tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada bangsa itu. Sekalipun umat ini berulang kali jatuh, berulang kali melakukan kejahatan, berulang kali meninggalkan Tuhan. Sehingga kalau kita baca ayat ini, teks ini dari permulaan, Samuel mengungkit, Samuel kembali memperingatkan mereka bahwa pada waktu Yakub pindah ke Mesir dan menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir, Tuhan mengutus Musa dan Harun
untuk membawa umat ini keluar dari tanah itu, dari tanah Mesir. Karena mereka diperbudakkan di sana. Ketika Tuhan memakai Musa dan Harun untuk membawa umat ini dari tanah Mesir, untuk keluar dari tanah itu, Tuhan memakai Musa untuk memperingatkan kepada bangsa ini. Tapi apa yang terjadi ketika umat ini sampai di padang gurun, di padang pasir? Mereka mula bersungut-sungut ketika ada kesulitan yang mereka hadapi. Mereka mula bersungut-sungut kepada Musa. Dan mereka katakan, lebih baik kami di Mesir saja, di tanah perbudakan itu. Dan mereka katakan mereka ingin kembali ke sana karena ada kesulitan yang mereka hadapi di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu umat ini mengalami kesulitan, sekalipun mereka melihat pertolongan Tuhan, sekalipun mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya sangat ajaib sekali. Tuhan membelah laut, Tuhan memimpin mereka dengan tiang api pada waktu malam. Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan di padang gurun, mereka mula teringat, mereka mau kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Kadangkala kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, kadangkala kita berpikir ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Sama dengan bangsa umat Israel pada waktu itu. Tapi hari ini kita mau belajar teks ini, apa nasihat Nabi Samuel, apa nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Waktu umat ini mengikut Tuhan, mereka jatuh bangun, mereka selalu meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada dewa-dewa. Tetapi waktu mereka meninggalkan Tuhan, mereka ditawan oleh musuh, mereka menghadapi kegagalan dan kesulitan, sehingga mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk membawa mereka keluar dari masalah dan kesulitan hidup mereka. Waktu umat ini seringkali jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam dosa. Samuel memperingatkan begini, jangan berhenti mengikut Tuhan sekalipun Anda sudah jatuh. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan membuang umatnya. Apalagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, saya sudah tidak layak lagi mengikut Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya lemah, saya jatuh. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitlah, kuatkan dan teguhkanlah hati, bangkit. Mungkin dalam pikiranmu mengatakan, saya sering kali jatuh. Sekalipun engkau jatuh 100 kali, ingat, yang ke-101, bangkitlah. Setiap kali engkau jatuh, bangkit terus. Karena firman Tuhan katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Apalagi saudara dan saya. Saudara bukan sekedar umat Tuhan. Saudara dan saya bukan sekedar umat Tuhan. Tetapi saudara dan saya adalah anaknya. Saudara dan saya adalah anaknya. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6.
Engkau adalah anaknya. Dengan demikian kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap beribadah kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Saudara, saya ingin mendorong saudara dimanapun Anda berada, tetaplah mengikut Tuhan. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, sekalipun Anda jatuh, tetaplah bangkit. Sekalipun Anda merasa bahwa Tuhan jauh dari Anda, tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak-Nya. Sebab itu jangan lepaskan kepercayaan, sebab besar upah yang menantinya. Pagi hari ini saya mau ambil kesempatan ini sekali lagi untuk berdoa kepada saudara dan saudari dimanapun Anda mendengarkan kesaksian ini. Renungkanlah firman Tuhan ini. Samuel menguatkan umat Tuhan di Israel. Sekalipun mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali jatuh. Tapi Samuel memberi nasihat kepada mereka. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan. Saya mau ambil kesempatan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah merasa jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah merasa bahwa tidak layak di hadapan Tuhan karena seringkali jatuh. Dengarkanlah message firman Tuhan ini. Jangan lepaskan kepercayaan. Bangkitlah. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Apalagi Anda adalah anaknya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Siapkan hatimu. Saya mau berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada pada saat ini. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kami percaya dahulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh Samuel. Tuhan yang disembah oleh Raja Daud. Tuhan yang disembah oleh para rasul. Tuhan yang sama kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapa di sorga, hari ini saya mau berdoa untuk anak-anakmu dimanapun mereka berada. Bapa yang lemah dikuatkan, yang sudah jatuh Tuhan. Mereka yang sudah jatuh, saya berdoa dalam nama Yesus. Kembalilah. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab besar upaya menantinya.
mereka dikuatkan ya Tuhan. Mereka dibangkitkan kembali. Mereka tidak berhenti mengikut Engkau ya Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap beribadah hanya kepada Engkau. Bapa di surga, saya juga berdoa bagi mereka yang sakit. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih nyata. Kalau Anda lemah, Anda sakit, tumpang tangan saja di mana bahagian-bahagian yang sakit dalam anggota tubuhmu. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus masih berkuasa menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala kelemahan dan sakit penyakit pergi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam ayat pembacaan firman Tuhan lewat doa Bapa kami ini, saya teringat sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan ini. Ada satu ayat mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini, ayat ini berbicara bukan sekadar makanan fisikal, tetapi berbicara tentang makanan rohani. Berilah rohanimu makanan, yaitu firman Tuhan. Biarlah rohani kita tetap bernyala-nyala untuk Tuhan. Biarlah roh kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Rohani kita tetap kuat, sehingga hidup ini tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Selama masih ada kesempatan, kita dapat memuliakan Tuhan di bumi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu